Kita semua tahu kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, yaitu di mana kita membutuhkan satu sama lain, membutuhkan bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidup maupun untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Untuk itu kita perlu satu namanya keterampilan dalam komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara non-verbal. Komunikasi ibaratkan sebuah pemancar radio, di mana untuk bisa menikmati sebuah channel di siaran radio, kita membutuhkan frekuensi yang sama, baik dari sender maupun receiver. Jadi, ketika sender dan receiver ini berada pada frekuensi yang sama, maka kita pun bisa menikmati siaran radio di channel tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, bila mana salah satu pihak, baik sender maupun receiver ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka kita pun tidak bisa menikmati siaran radio di channel tersebut. Ada beberapa hal yang mendasar dalam sebuah komunikasi. Yang pertama adalah ada sebuah istilah, yaitu kita tidak bisa menjelajah Pulau Bali kalau masih pakai peta Jakarta. Artinya apa? Kita tidak bisa membangun sebuah komunikasi yang baik, kita tidak bisa membangun sebuah hubungan yang baik terhadap audiens kita kalau frekuensi dan vibrasinya tidak sama. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa menyamakan frekuensi dan vibrasi tadi? Kita harus mempelajari satu yang namanya peta pikiran dan baseline dari audiens kita. Jadi maksudnya gimana? Setiap orang itu punya kerangka berpikir yang berbeda. Dan setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Jadi baseline itu apa? Baseline itu adalah sebuah dasar yang membentuk sebuah pola dalam berkomunikasi. Sehingga cara berkomunikasi setiap orang itu berbeda. Nah, dengan kita mempelajari peta pikiran dan baseline dari setiap audiens kita, nah baru kita bisa sesuaikan dan samakan. Sehingga bisa membentuk sebuah frekuensi dan vibrasi yang sama dengan audiens kita. Yang kedua adalah cara menyampaikan berbeda, hasilnya pun berbeda. Contoh misalkan, makan sambil berdoa atau berdoa sambil makan. Kira-kira menurut teman-teman mana yang tepat dari dua pernyataan tadi? Tentu saja makan sambil berdoa jauh lebih bijaksana daripada berdoa sambil makan. Padahal intinya kan sama, yaitu kita ingin menikmati makanan yang sudah disediakan sambil kita mengucapkan syukur dalam doa. Ini kan seperti itu, tapi cara menyampaikannya berbeda, hasilnya pun berbeda.